Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita berdua akan mempraktekkan percakapan antara coach dan coachee pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Di sini saya Yuli Herawati sebagai coach dan Ibu Evi Selvia Wulan Agustin sebagai coachee. Mari kita mulai. Oke. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Evi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Hera sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu. Ada yang ingin saya diskusikan sih dengan Bu Hera. Apa Bu Hera ada waktu? Sekarang Bu ya. Kebetulan sih sekarang saya ada jam kosong. Kita bisa diskusi di ruang tamu ya. Oke. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Bu Hera mungkin tahu dengan Wahyu anak kelas 8A Bu Hera. Wahyu. Iya Bu. Ada apa dengan Wahyu? Begini Bu. Saya ingin membicarakan Wahyu suka ngantuan Bu di dalam kelas gitu. Apakah Wahyu sudah pernah tidur di kelas Bu? Wah, kalau Wahyu ini kalau ngomong tidur sering kali. Bahkan ketika saya sedang memberikan penjelasan saat ngajar itu sering kali anak ini tidur, Bu. Saya khawatir sih dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu. Baiklah. Jadi apa tujuannya Bu Evi dalam bicarakan Wahyu yang suka tidur di kelas ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu, tentunya. Dan tujuan saya ini agar Wahyu itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghilangkan kebiasaan buruknya yaitu tidur tadi. Oh iya, ya itu sudah menjadi langkah awal yang baik ya. Semoga diskusi kita ini menemukan solusi dari permasalahan Bu Evi. Amin. Nah, apakah Bu Evi mengetahui apa yang menyebabkan Wahyu itu suka tidur di kelas? Saya pikir ada beberapa kemungkinan sih Bu. Mungkin Wahyu ini kurang tidurnya di rumah mungkin ya. Kalau melihat dia suka begadang, mungkin juga dia bosan atau tidak tertarik dengan pelajaran Bu. Baik-baik. Jadi sudah ada beberapa kemungkinan ya yang bisa Bu Evi sampaikan ke saya. Nah, kira-kira apa hambatan yang dapat menghalangi Bu Evi nih untuk meraih tujuan yang sudah kita bicarakan tadi? Hambatan saya Bu ya, kurangnya informasi tentang situasi Wahyu yang suka tidur di kelas. Seperti penyebab dan durasi tidur di rumah. Itu dia kurang paham. Kemudian kurang dukungan dari orang tua dalam memperbaiki kebiasaan buruk. Itu Bu. Terus ada lagi keterbatasan kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga pembelajaran ini mungkin dianggap cukup membosankan. Iya. Itu. Berarti ada 3 hambatan ya yang dirasa Bu Evi ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Evi ini berada di posisi mana untuk mencapai tujuan ini? Saat ini saya merasa masih berada di posisi 6 Bu. Dan untuk itu saya ingin mencapai target saya hingga skala 9. Wah, bagus sekali Bu. Saya salut dengan semangat Bu Evi ya. Terima Semoga kasih. bisa mencapai target di skala 9. Amin, amin, amin. Nah, kira-kira apakah Bu Evi ini sudah memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini? Sementara ini saya akan mencoba berbicara dengan Wahyu tentang mengevaluasi waktu belajarnya, Bu. Mungkin sedikit memberikan saran untuk memperbaiki kebiasaan tidurnya dan gaya hidup siswa itu sendiri. Dan menanyakan pastinya, Bu,
Mungkin ada pembelajaran yang membosankan, termasuk pembelajaran saya ini, Bu, ya. Ya, Mungkin iya. itu. Oke, baik sekali rencananya Bu Evi nih. Kira-kira apa yang bisa Bu Evi lakukan untuk membantu Wahyu? Mmm, saya bisa mencoba beberapa metode pengajaran yang lebih menarik, Bu. Kebetulan saya juga banyak membuat mencoba membuat Canva. Saya akan membuat, pembelajaran menarik dengan Canva sehingga anak ini khususnya Wahyu ini tertarik. Kemudian saya akan coba membicarakan permasalahan ini dengan orang tuanya, Bu, tentunya, untuk mengetahui khawatir ada masalah dalam proses tidurnya di rumah. Iya, baik sekali Bu Evi. Berarti dari rencana yang sudah tadi Bu Evi Mhm. sebutkan, berarti ada 2 strategi yang bisa Bu Evi lakukan. Ya, yang pertama memperbaiki metode pengajarannya, kemudian yang kedua berbicara dengan orang tuanya. Kira-kira apakah masih ada strategi lain yang ingin Bu Evi lakukan? Mmm, saya akan memberikan perhatian kayaknya, Bu, ya. Perhatian lebih khusus untuk Wahyu ini, mungkin saya akan mencari tahu hobinya, minatnya seperti apa, sehingga saya ini bisa lebih dekat lah atau kategori bisa diterima oleh anak ini. Ya, luar biasa sekali Bu Evi ya. Sudah mengetahui kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengatasi Wahyu, untuk membantu Wahyu mengatasi masalahnya ini. Kira-kira lagi, kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Secepatnya lah, Bu, secepatnya ini Bu Hera, saya harus melakukan ini biar tidak, bertemu dengan kalau terlalu lama juga nggak bagus Iya, nantinya, iya benar. Sesuatu yang bisa dilakukan dengan cepat jangan ditunda-tunda lagi ya Bu Evi ya. Ya betul, Ya, betul sekali. Nah, apa komitmen Bu Evi terhadap rencana yang sudah kita bahas tadi? Saya merasa bertanggung jawab untuk membuat lingkungan belajar yang jauh lebih baik, kemudian membantu Wahyu agar memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, baik sekali. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan melibatkan Wahyu 8D, berarti wali kelasnya aja dah, Bu. Wali kelasnya juga saya akan ngobrol dengan orang tua. Jadi ada 2 lah, Bu. Iya, benar. Jadi di sekolah yang mantau wali kelas dan guru lain, di rumah ada orang tua Ibu. Ya. Baik sekali Bu Evi. Ya, semoga solusi yang Ibu rencanakan itu bisa membantu mengatasi masalah Wahyu sehingga anak tersebut bisa maksimal dalam menerima pembelajaran di kelas. Amin Nanti amin. kita lihat kembali ya dalam 1-2 minggu untuk mengevaluasi hasilnya secara berkala. Saya tunggu loh Bu Evi ya. Oke, siap Bu Hera. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan Ibu, sehingga saya ini yang tadinya masih bingung, sudah ada solusi. Iya, Sudah sama-sama. muncul solusi gitu ya. Oke. Sama-sama. Semoga cepat teratasi Bu. Amin amin. Terima kasih Bu Hera. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Dari coaching kita tadi, Mhm. apakah masih ada yang belum tersampaikan, Bu Evi? Mmm, begini Bu, saya kebingungan, Wahyunya ini pasif sekali sih Bu, pasif, anaknya pasif. Saya mau ngobrol dari mana, apakah kayaknya enak kalau saya mau ngajak ngobrol teman dekatnya dulu kayaknya, Bu. Iya, bisa, boleh-boleh. Karena kan kadang ada anak yang tertutup, Bu. Betul, tertutup, agak tertutup Iya, memang si Wahyu ini. jadi tidak sulit untuk mengungkapkan pendapat. Mungkin dari teman-teman sekitarnya kita juga bisa Iya mengetahui betul. sebenarnya apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, terutama kayaknya teman-teman yang dekat dengan wilayah rumahnya. Iya, Kalau saya perhatikan Wahyu ini kan agak pelosok, Bu. Jadi
Ya nantilah, nanti saya akan komunikasikan dengan teman-temannya dulu yang dekat di sana. Iya iya iya, benar Oke. sekali, Bu. Mhm. Nah, bagaimana perasaannya Bu Evi setelah kita melakukan coaching tadi? Pastinya lega, apa ya, tadinya yang masih ada di benak dan pikiran saya itu bulet sih, Bu. Saya harus apain dulu ya, gitu ya. Jadi sekarang setelah curhat, setelah, melakukan coaching dengan Ibu Hera, kayaknya lebih terbuka aja pikiran saya, sehingga saya tahu langkah mana dulu yang harus saya ambil, seperti itu, Bu Hera. Ya, Mhm. sebenarnya kan solusi itu munculnya dari Ibu Evi sendiri. Iya. Saya di sini nih hanya membantu untuk memunculkan solusi yang sebenarnya ada di diri Ibu sendiri. Kalau Ibu Iya. sudah merasa tenang tuh, saya juga ikut senang gitu tuh, Bu. Oh gitu ya, iya. Iya Bu Hera, saya tadi kan masih bingung dengan prosesnya ini. Jadi Bu Hera tadi sudah membantu menuntun saya sebenarnya. Jadi Iya saya merasa tertuntun, oh berarti kalau langkah seperti ini, lanjut dengan ini. Seperti itu Bu Hera yang saya rasakan tadi. Jadi saya senanglah, lega sudah punya, tinggal apa namanya, tinggal beraksi saja nanti. di fraksi, iya bener. Iya, heeh. Jadi dari pembicaraan kita ini kan akhirnya kita tahu rencananya seperti apa, strateginya Mhm, bagaimana, kapan mhm. akan kita lakukan, Sip, betul betul Bu siapa yang Hera. kita libatkan. Nah, jadi Heeh, dari situ betul. akhirnya kan Bu Evi bisa memunculkan Heeh, sendiri, oh iya ternyata begini begini begini, iya. seperti itu ya, Bu. Jadi ini, apa ya, sepertinya, yang tadinya rencananya masih bulet, ini terbuka, teratasi dengan sendirinya gitu, terbuka, oh melalui ini, yang saya akan libatkan ini dan sebagainya. Pokoknya keren dah dengan coaching ini Bu Hera. Iya, Terima kasih ya Bu Hera. ya Mhm. sama-sama Bu Evi. Oke, Nah, mari heeh. kita akhiri ya diskusi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.